kalau dapatnya dari pribadi si pasien tersebut, tidak boleh datang ke puskesmas karena dia nanti menularkan. Paling telepon, melalui telepon, baik telepon, lalu saya kontak langsung dengan si pasien, terus minta nomor teleponnya, WA, dan saya langsung tracking keluarganya. Tracking dulu, saya minta kakak KTP hasil dia swab di luar misalkan, itu positif, saya terima, terus saya lihat di kakaknya itu ada berapa orang, saya tracking keluarganya untuk di swab ke puskesmas, itu gratis. Seperti itu. Dan nanti dari puskesmas pun memberikan obat untuk yang positif atau untuk keluarganya yang lain. Jadi kalau yang positif nanti kita berikan antibiotik, dan kalau yang lain yang belum positif kita kasih vitamin. Seperti itu. Tapi kalau seandainya dari pasien tersebut sendiri yang lapor ke kita pasti kasih tahu ke Pak RT atau Pak RW. Selama itu begini sih. Jadi selama di kebanyakan ya RW 15 banyak banget itu. Nah saya sampai kewalahan banget jadi curhat nih Pak. Soalnya kebanyakan mereka KTP-nya DKI. KTP DKI tinggal di Duta. Nah terus mereka kerja di DKI, membawa virus ke sini. Seperti itu. Jadi sekarang kebetulan sih udah banyak yang sembuh juga, tapi memang masih terus bertambah. Jadi makanya saya pesan untuk di warga sini, kalau misalkan keluar, tolong lebih baik diminimalis, jangan keluar jauh-jauh dulu gitu. Soalnya ya di depan itu lumayan kasusnya. Seperti itu Pak. Kan ke puskesmas. Memang harus lapor ke puskesmas. Setelah puskesmas men-tracking angka dan lain-lainnya, tindakan selanjutnya pihak puskesmas berkunjung. Oh enggak. Kalau tidak ada gejala, maksudnya dia OTG dan dia punya kendaraan sendiri, misalkan dia punya mobil, ya, dia yang datang ke puskesmas, kita sudah siap untuk men-swab keluarganya. Untuk diizinkan datang ke puskesmas. Itu tidak masalah. Tunggu aba-aba dulu. Iya, nanti kita telepon si keluarga untuk swab hari ini jam sekian. Kita juga tidak menumpuk pasien di sana karena jadwal swab itu kita yang atur. Jadi kita yang atur jam-jamnya tidak berbarengan supaya tidak menumpuk di belakang di laboratoriumnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Nama saya Agung. Saya hanya menambahkan pertanyaan dari Pak Arto tadi ya. Ini mudah-mudahan jangan terjadi. Seandainya kita tahu ya di keluarga itu positif, tapi ini bukan hari kerja. Tadi kan hari kerja ya. Jadi di luar hari kerja, jadi apa tindakan kita? Yang pertama, yang kedua, saya ingin menanyakan ke Ibu, penularan itu lewat airborne atau lewat sentuhan? Jadi Ibu bilang di rumah ada daun pintu kita bersihin, nah, itu kan sentuhan. Nah, berapa persen misalkan? Akan lewat sentuhan atau yang lebih banyak itu airborne? Itu aja. Bapak Ibu bisa kontak ke kader. Nanti Ibu kader mengabarkan ke saya. Saya terima 24 jam. Hari libur pun handphone nggak pernah mati sekarang. Jadi memang sampai malam pun masih ada laporan baru dan baru terus. Nggak masalah. Hari libur kita terima, nanti kita tracking di hari kerja. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua berarti untuk dinas ya Pak ya? Penularan lewat airborne atau sentuhan. Airborne itu kita tahu kan dari udara ya Bapak. Udara itu kalau kita bersin, ya kan? Bersin itu kan kalau secara langsung bisa langsung kena Bapak. Tapi kalau dengan sentuhan tidak akan kena. Kalau tangan kita dikasihkan. Kalau kita pulang kan kita nggak tahu nih kita pegang apa misalnya kan. Saya udah masih menempel, takutnya masih menempel. Sebenarnya virus itu dia dikatakan masih aktif kalau dia masih basah. Makanya kita disuruh cuci tangan. Kalau kita udah kena sabun, air tangan kita sudah kena air sabun, itu bisa
kemungkinan besar, saya tidak bisa menyatakan bahwa itu pasti tidak ada, kemungkinan besar tangan kita sudah bersih. Kalau airborne sekarang masih belum ada penelitian yang bilang bahwa airborne bisa, tapi memang untuk meminimalisir, karena kalau dari airborne kan biasanya di udara yang AC itu kan udaranya nggak ada sirkulasi udara, kan nggak ada perputaran. Mungkin ada kemungkinan bisa, tapi belum, sampai saat ini belum memastikan, belum ada kasus atau belum ada penelitian yang mengatakan bahwa dapat tertular melalui airborne. Karena kalau kita kan makanya disuruh pakai masker untuk menutupi hidung atau alat tempat masuk dari pernapasan. Seperti kita ketahui bersama bahwa penularan penyebaran COVID ini memang di kita tidak ada, tapi kita ini yang sudah S2 dan ada yang S3 itu khawatir karena lebih rentan daripada anak-anak. Rata-rata yang muda-muda kan kerja di kotanya. Yang kita khawatirkan mereka pulang, seperti tadi disampaikan, ujung rambut sampai buka ke baju. Tapi semua kamar mandi kan ada di dalam, jadi dia masuk dulu baru masuk kamar mandi juga. Jadi kemungkinan terpapar bisa saja terjadi. Kalau anak muda itu kan belum ATG, kita sudah yang S2, S3 ini mudah terpapar. Kemudian tadi disebutkan bahwa tidak ada gejala seperti Pak Atas sampaikan tadi, cuma terdapat swab. Ini kamu mohon penjelasan lebih. Tapi kita udah tahu, sering mendengar swab dan rapid. Nah itu lebih penting yang mana? Atau rapid test atau yang mana gitu ya, Bapak? Kemudian apabila suatu daerah atau seperti tadi Pak sampaikan ada, tadi sampaikan swab. Apakah orang tersebut atau semua warga yang bisa swab? Satu. Kedua, apakah ada biayanya? Maka tiga, kenapa tidak dilakukan swab secara keseluruhan pada zona-zona merah atau di zona kuning mungkin, sehingga tidak menyebar dan cepat diketahui. Jadi yang tidak terpapar ya kita melaksanakan 3M. Tapi bagaimana kalau di zona-zona yang lain, tidak kemungkinan mereka akan tadi seperti tadi berkunjung ke tempat kita, karena kerjanya di Jakarta, walaupun kita tidak terpapar, Jakarta terpapar, balik terpapar. Jadi kita masih ada, terutama kita yang sudah S2 tadi. S2 juga ya Pak? Ya, sampun sepuh. Kalau yang S3 sampun sepuh sangat. Di sini ada yang S3, yang 80 ke atas S3, yang kalau atas 70 S2. Kalau anda ini masih D3. Iya. Jadi masih kuat. Saya kira demikian, jadi mohon penjelasan batasan swab, tes, kemudian atas biaya siapa? Rentan ya, karena memang imunitas sudah menurun dibandingkan usia dewasa yang muda. Ya mungkin kita harus kasih tahu, mungkin kalau di rumah masih ada anggota keluarga yang masih berproduktivitas atau melakukan aktivitas di luar rumah, karena kan kalau orang bekerja itu mau nggak mau pasti harus keluar ya, keluar rumah. Kita kasih tahu sama kayak tadi, kalau dia datang misalnya baru pulang dari manapun itu, usahakan langsung ke kamar mandi, ganti pakaiannya dengan pakaian yang untuk dipakai di rumah, dan jangan kontak dulu dengan orang yang ada di rumah, seperti mungkin yang lansia atau mungkin balita, ya jangan peluk-peluk kayak gitu Pak ya, sebelum dia mengganti pakaiannya, seperti itu. Orang melakukan tes rapid, kemudian ada reaksi atau reaktif, nah baru akan dilakukan swab. Tapi kalau dia misalnya hasilnya non reaktif, itu tidak dianjurkan untuk dilakukan swab, karena seperti kita tahu biaya untuk swab kalau secara mandiri rumah sakit swasta
atau di klinik-klinik swasta itu kisaran mungkin sekitar 800.000 sampai 1 juta sekian ya. Tapi saat ini di Kota Bekasi kami masih membuka posko, masih ada posko di GOR ya. Tapi kalau misalnya memang Bapak Ibu mau melakukan pemeriksaan, itu yang pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan rapid test, tidak langsung swab ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada nih dari misalnya untuk yang anak muda dari tempat kerjanya misalnya harus ada surat keterangan bebas COVID. Nah biasanya itu minta keterangan dari RT RW kemudian kelurahan ya terkait domisilinya orang tersebut. Kalau memang dia warga Kota Bekasi itu bisa pelayanan di GOR dilakukan rapid test. Ketika hasil rapid testnya mungkin dia non reaktif maka dia tidak dilanjutkan untuk dilakukan swab, hanya rapid test. Nanti di situ ada surat keterangannya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia ada reaksinya reaktif, nah kan orang tersebut nggak mungkin hari itu juga dilakukan swab kan ya Bapak Ibu. Makanya dia harus mengisi formulir. Inilah yang sangat kita anjurkan agar diisi dengan sejelas-jelasnya sesuai dengan domisili. Karena banyak dia tinggal di mana, dia tulis alamatnya beda. Ketika kita lacak ternyata dia reaktif, kita kesulitan. Itu sudah ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin ada warganya, kalau dikasih tahu, tulis sesuai dengan saat ini dia tinggal. Jadi misalnya dia KTP kan saat ini ada ya, KTP DKI tinggal di sini, tulis keterangan di situ domisili saat ini. Jadi kita gampang melacaknya, kita infokan puskesmas juga gampang Bapak Ibu seperti itu. Nah untuk yang tadi ya, kenapa kita tidak melakukan secara massal ya Bapak ya? Kita bisa memeriksa sampel 800-an Pak. Jadi kalau misalnya kita melakukan massal lagi di semua zona merah, kayaknya bakal nggak bisa ya, karena memang kita juga terbatas segalanya seperti itu. Jadi saat ini mungkin yang akan dilakukan swab yang tadi dijelaskan hanya yang kontak erat dengan yang positif. Ini aja.